Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaifa halukum? Insyaallah. Taib para ikhwah fillah wa asatidal kiram wa tulab ahibba, alhamdulillah, siang hari ini kajian rutin bersama asatidzah, bersama mudir, namun pada siang hari ini bersama ustadz ya, Masya Allah, sebelumnya sama ustadz yang lain. Dan pembahasan kita nggak lama, atau siyah atau nasihat atau kajian singkat, kita akan membahas tentang akidah, insyaallah. Pembahasan berkaitan dengan akidah ya. Karena akidah ini penting sekali untuk seorang muslim. Penting apa enggak, ikhwah? Penting ya. Akidah ini sangat penting. Percuma kita beribadah seumur hidup, akidahnya rusak, akidahnya salah, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kaum muslimin, kalau kita lihat realita di lingkungan kita, banyak mereka akidahnya masih perlu diperbaiki, yang masih mendatangi syirikan, masih memiliki jimat-jimat ya, masih suka datang ke mbah dukun, betul nggak? Betul ya, suka datang ke mbah kiai ya, mbah kiai nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang namanya para tidak normal ya, atau hal-hal yang lain disebut dengan nama yang lain, ini menunjukkan kaum muslimin masih banyak yang melakukan perbuatan kesalahan dalam akidah ya. Dan kita mempelajari akidah, di antara yang terpenting adalah untuk keselamatan akhirat ya. Seorang yang akidahnya benar, selamat, insya Allah di akhirat pun akan selamat ya. Dan seorang yang mempelajari akidah ya, nimal dia hidupnya akan ridho, hidupnya akan tenang, hidupnya akan tentram, santai, adem anyem. Tanggal tua, tanggal muda, nggak ada bedanya ya. Kenapa? Dia sudah tertanam di akidahnya, semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Suatu yang datang rezeki darinya, tidak datang, itu sudah ditetapkan sebelum kita diciptakan. Betul atau betul? Betul. Sehingga orang akan tenang hidupnya, enggak mengejar-ngejar terus impian, gapean, cita-cita dunianya, sehingga ya dia akan menganggap ya itulah keinginan dunia yang dia ingin rasakan, yang dia ingin raih, padahal semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, pembahasan akidah pada hari ini singkat ya. Kita akan membacakan sebuah kitab yang berjudul Al-Ha'iyah ya. Pernah dengar kitabnya? Ha'iyah li Ibnu Abi Daud As-Sijistani ya. Nah, dengar kitabnya para ikhwah? Pernah dengar? Kitab Al-Ha'iyah, Ha'iyah ya, Ha'iyah li Ibnu Abi Daud Al-Sijistani. Ini kitab syair-syair, bait-bait syair yang singkat, padat, cuma beberapa syair yang ditulis oleh anaknya Imam Abu Daud yang punya kitab Sunan Abu Daud. Ini anaknya nulis. Anaknya lebih hebat ya. Kata para ulama, enggak kalah hebatnya dengan bapaknya yang punya kitab Sunan Abu Daud. Ini anaknya Ibnu Abi Daud As-Sijistani punya kitab namanya Ha'iyah, yang bait-bait syairnya berakhiran huruf ha, maka disebutkan dengan Ha'iyah. Antum wajib belajar nih kitab ini ya. Wajib baca, wajib memahaminya, karena ini kitab para ulama pun mengajarkannya kepada para penuntut ilmu ya. Taib. Apa itu isi kitabnya, Ustaz? Kita akan bacakan ya. Sedikit doang berarti, karena waktu nggak cukup. Dan kita hanya ambil faedah-faedahnya saja ya. Luasnya nanti sama Ustaz yang lain atau sama Ustaz Yasir ya.
Ustaz Dr. Yasir yang sudah hafal kitab ini dan khatam berkali-kali ya, insyaallah. Taib, apa kata Al-Imam Ibn Abi Daud dalam kitab ini? Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu, ya. Wadin bi kitabillahi wa sunnanil lati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu, ya. Wa qul ghairu mahlukin kalamu malikina bidzalika danal al-adqiya wa afsahu wala taku fil qur'ani bil waqfi qailan kama qala atba'ul jahmin wa asjahu, ya. Sini aja paling, ya. 4 bait syair nih. Kalau di YouTube banyak syair-syairnya, ya. Banyak nazam-nazamnya atau anak-anak sudah pada hafal nih matan-matan ini, ya. Kita nggak ada pelajarannya, maka kita ajarkan sedikit-sedikit dalam kajian ini. Apa kata Syekh? Tamassak bi kitabillahi wattabi'il huda. Akidah yang pertama di kitab beliau Al-Haiyah ini, beliau memberikan penjelasan tamassak bi kitabillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflih. Tuflih ha, ya. Jadi kata Syekh, berpegang teguhlah kalian dengan hablillah, dengan Al-Quran. Hablillahi wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk, ya, Al-Quran, ya. Wala taku bid'iyan, janganlah kamu menjadi seorang ahli bid'ah, ya. Wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu, ya, pasti kamu akan beruntung. Muflih, tuflih. Syarat keberuntungan, kesuksesan seseorang itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan as-sunnah, dan menjauhi perkara-perkara yang baru atau yang disebut dengan bid'ah, ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah SAW, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah dengan tali Allah, jangan berpecah belah dengan Al-Quran. Rasulullah SAW mewasiatkan dalam hadisnya, ini taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamasstum ma in tamassaktum bihima alkitab was sunnah. Kama qala Rasulullah, sungguhnya aku meninggalkan pada kalian 2 perkara yang kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan as-sunnah, hadis Rasulullah dan Al-Quran yang ada pada kita, ya. Dan dalam memahami Al-Quran dan as-sunnah, hadis Rasulullah juga kita harus mengikuti pemahaman para salafus soleh, para ulama yang berjalan di atasnya. Jangan juga kita memahami Al-Quran dengan pemahaman kita sendiri, memahami sunnah dengan pemahaman akal kita sendiri, maka yang terjadi akan tersesat, ya. Gimana Ustaz? Pahami dengan pemahaman hadis Rasulullah, dengan para ulama, dengan merujuk kitab-kitab mereka, insyaallah kita akan selamat. Kemudian janganlah kalian menjadi pelaku bid'ah, ya. Rasyah wala taku bid'iyan la'allaka tuflih. Janganlah kalian menjadi seorang yang melakukan perbuatan bid'ah. Apa itu bid'ah? Suatu yang diada-adakan dalam syariat Islam yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Nah itu, ya, suatu perkara yang tidak pernah ada di zaman Nabi dalam syariat, bukan dalam urusan dunia, ya. Nah, kalau kita pengen selamat, berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan as-sunnah, jangan menjadi pelaku perbuatan bid'ah, maka kita akan selamat. Wadin bi kitabillahi wa sunnanil lati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu, ya. Kemudian kata Syekh di bait yang kedua, dan beragamalah kalian dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Ya, tadi ditegaskan lagi. Wa sunanil lati atat an rasulillah, begitu juga dari sunnah Rasulullah SAW, hadis. Kita beragama ini berdasarkan Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Tanju wa tarbahu,
Nah, ini dipertegas lagi. Maka kalau kita beragama dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan tanju wa tarbahu. Kalian akan selamat dan akan beruntung, ya, akan sukses. Nah, jadi percuma kalau kita pintar-pintar cuma menyimpang sesat, ya. Biar selamat maka beragama sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, ya. Jadi ini, ya, ingat-ingat kesesatan firqah-firqah yang sesat karena mereka salah satunya adalah menyimpang dari pondasi pemahaman, ya. Dia bisa jadi hanya berpegang teguh dengan Al-Quran saja, ya, nggak mau dengan As-Sunnah. Ada yang namanya ingkarus sunnah, orang-orang yang hanya pengen beramalkan Islam melalui Al-Quran saja, tidak butuh sunnah. Bisa nggak orang berpegang teguh dengan Al-Quran aja, nggak mau sunnah. Ada yang di Al-Quran kita amalkan, yang di sunnah kita nggak terima. Bisa nggak orang amalkan Islam tanpa sunnah Nabi? Bisa nggak? Nggak mungkin. Ada nggak di dalam sholat perintah sholat secara detail, ruku, sujudnya, rakaatnya, ada nggak? Nggak ada dijelaskan dalam sunnah Rasulullah SAW, ya. Nah, kayak ini sesat. Begitu juga orang yang memahami Al-Quran, kemudian dia pengen memahami As-Sunnah juga dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, juga tersesat. Kan Rasulullah sabdakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin mim ba'di addu 'alaiha bin nawadid wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ya. Atau sekalian wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru, ya. Baik, paham tuh ikhwah? Kemudian dua bait syair berikutnya terakhir kata Syekh, wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina. Nah, gitu kata Syekh. Nah, akidah berikutnya, katakanlah ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika danal adqiya wa afsahu. Katakanlah sungguhnya Al-Qur'an itu ghairu makhluqin. Al-Qur'an itu bukanlah makhluk, ya. Kalamu malikina. Al-Qur'an adalah perkataan Tuhan kita, ya. Jadi kalau ditanya Al-Qur'an itu makhluk apa kalamullah? Kalamullah, perkataan Allah. Dan Al-Quran bukanlah makhluk. Makhluk kita apa, Ustaz? Ya, kayak kita makhluk hidup nih. Antum makhluk bukan? Kita makhluk bukan? Kita makhluk kan? Makhluk. Ada yang namanya makhluk, ada yang namanya khalik. Ada yang namanya diciptakan, ada yang namanya pencipta. Al-Quran itu makhluk apa? Bukan makhluk. Bukan makhluk. Terus apa? Kalamullah. Apa kalamullah? Perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Ini tegaskan, wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina. Katakanlah akidah kita ini Al-Qur'an ghairu makhluk, bukan makhluk, dan dia perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bidzalika danal atqiya, karena dengan itu para orang-orang bertakwa, para ulama dana beragama dengannya, ya. Beragama wa afsahu, enggak hanya meyakini beragama dengan mengatakan Al-Quran makhluk, wa afsahu, apa afsahu? Menjelaskannya, mendakwakannya, menampakkannya bahwasanya Al-Quran bukanlah makhluk. Yang antum hafal sehari-hari di kepala-kepala antum, bacaan-bacaan Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Kenapa? Nah, karena orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, apa konsekuensinya? Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk dalam kitab Imam Ahmad, ya, kitab apa tuh, ya? Kafir. Man qala anna al-Qur'ana makhluk faqad kafar. Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia bisa keluar dari Islam. Bahaya, nak. Jadi, kenapa para ulama di bait ketiga ini Ibnu Abi Daud menegaskan akidah yang pertama setelah kita berpegang teguh Al-Quran Sunnah, yang berikutnya adalah Al-Quran. Dan pegang kuatlah teguh Al-Quran itu bukanlah makhluk, Al-Quran adalah perkataan Allah, ya. Nah, sekarang kenapa sih Ustadz nggak boleh ngatakan Al-Quran makhluk? Kenapa? Ya, ada apa, ya?
Dan kok orang yang mengatakan Al-Quran makhluk bisa keluar dari Islam? Kafir. Iya. Kalau kafir di mana di akhirat? Neraka selama-lamanya. Kalau meninggal keyakinannya masih kayak gitu, nggak dikuburin kaum muslimin, ya, nggak disolatkan, bahaya karena sudah keluar dari Islam. Banyak lafaz-lafaz, ucapan-ucapan atau perbuatan yang singkat, yang sepele bisa mengeluarkan orang dari Islam. Di antara keyakinan ini, mengatakan Al-Quran saya yakini makhluk, ya, Al-Quran bukan kalamullah. Wah, ini bahaya, ya. Kenapa bahaya para ikhwah? Siapa yang tahu kenapa bahaya? Ya, jangan juga nanti di sini yang terakhir di bait yang tadi kita baca menjadi mazhab waqfiyah, waqaf, ya. Mazhab apa? Wala taku fil Qur'ani bil waqfi qailan, dan jangan juga mengatakan Al-Qur'an itu nggak tahu makhluk atau bukan makhluk. Waqaf dia. Waqfiyah artinya dia diam, nggak memberikan komentar. Ini juga sama, salah kayak Jahmiyah, ya. Kama qala atba'u li Jahmin wa asjahu, sebagaimana pengikut-pengikutnya Jahmiyah dan orang-orang yang lunak dalam masalah ini, ya, nyepelekan dalam masalah ini. Para ikhwah, para santri al-hunafa, dengarkan baik-baik, ya, penting nih, ya, akidah nih. Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk bisa keluar dari Islam, dan ini akidah Ahlussunnah bahwasanya Al-Quran kalamullah. Oleh karena itulah Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai dipenjara, ya, dipenjara mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah. Di masa kekuasaan khalifah saat itu disuruh semua makhluk yang berpahaman Jahmiyah untuk mengatakan Al-Quran makhluk, tapi Imam Ahmad kuat kondisinya dan mempertahankan akidah, nggak mau mengucapkan Al-Quran makhluk walaupun disiksa, walaupun dipenjara. Bayangkan tuh, ya. Sampai datang generasi khalifah setelahnya berAhlussunnah, akhirnya dibebaskan. Ada apa sih mengatakan Al-Quran itu makhluk bahaya, ya? Kenapa? Konsekuensinya kalau orang mengatakan Al-Quran itu makhluk bisa menyebabkan kekufuran. Karena bahaya sekali. Siapa yang tahu? Apa? Sifat. Ahsanta, Masya Allah, barakallahu fiik. Yang pertama, karena kalau dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti dia itu apa? Mengingkari sifat Allah. Al-Quran itu perkataan Allah, kalamullah. Maka dikatakan Al-Quran kalamullah, perkataan Allah. Kalau mengatakan Al-Quran bukan perkataan Allah, makhluk, berarti secara nggak langsung mengingkari Allah itu tidak bicara. Karena Al-Quran kalam, perkataan itu bicara. Kalau Al-Quran bukan perkataan Allah, berarti mengingkari sifat Allah, yaitu sifat bicara Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mengingkari satu saja sifat Allah, apa hukumnya? Kafir. Allah enggak mendengar, Allah enggak menciptakan, Allah enggak menghidupkan. Berani banget. Terus siapa yang menciptakan? Ya, menciptakan, ya, robot, atau menciptakan apa, ya? Ya, manusia sendiri. Dia berarti mengingkari salah satu sifat-sifat Allah, menyebabkan kekufuran. Karena itu orang yang mengatakan Al-Quran makhluk berarti dia mengingkari sifat Allah, salah satunya adalah berbicara. Paham? Bahaya enggak? Bahaya tuh, ya. Jadi di balik perkataan Al-Quran makhluk itu secara nggak langsung ini adalah ingin dia mengingkari sifat Allah bicara. Dan kata Syekh Shalih Fauzan dalam syarah Al-Haiyahnya, ini pemahaman Jahmiyah, dan Jahmiyah itu dari dasisil Yahud, ya, dari pemahaman orang-orang Yahudi, sama seperti orang Yahudi yang ingin menghancurkan Islam. Jahmiyah juga ingin menghancurkan Islam dengan apa? Dengan selimut baju Islam, dia munafik, ya, ingin mengingkari Al-Quran sehingga Al-Quran ini dikatakan makhluk yang kesana-kesananya nanti Islam hancur. Makanya dikatakan dalam caranya Syekh Shalih Fauzan di kitab Hamawiyahnya Syekhul Islam Taimiyah itu seperti orang Yahudi ingin menghancurkan Islam, ya. Ini Jahmiyah, pemahaman Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Yang pertama apa tadi? Dia mengingkari sifat Allah,
Karena Al-Quran itu perkataannya Allah. Benar nggak? Ya, perkataannya Allah nak. Qala Allahu Ta'ala, kan gitu kan? Allah berfirman. Nah, Al-Quran itu perkataan Allah. Yang kedua, apa konsekuensinya? Kalau orang mengatakan Al-Quran makhluk, maka yang kedua berarti menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu yang rendah atau yang kurang, atau mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang kurang, karena Allah tidak bicara, ya, sesuatu yang nakis. Nah, merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara nggak langsung dia telah mengingkari, dan secara nggak langsung dia telah merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia menyamakan dengan sesuatu yang tidak bicara. Benda ini bicara nggak nih? Ya, bisa bicara nggak? Nggak ada kan? Nggak ada mulutnya ya, tapi ada suaranya keluar tuh. Ya, cuma nggak bisa ngomong. Kalau kita aja ngomong nggak bisa ngomong. Ya, sama tuh. Mencacati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang kurang, sesuatu yang apa? Jelek untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsekuensinya. Ya, kalau mengingkari Al-Quran adalah kalamullah. Kafir nggak? Kufur nggak? Yang ketiga, apa lagi bahayanya? Apa bahayanya? Kalau dia mengingkari sifat Allah dan menyamakan Allah dengan sesuatu yang kurang, ya, benda-benda mati. Yang ketiga, secara nggak langsung dia juga telah mengingkari apa? Mengingkari rububiyah Allah. Apa rububiyah Allah? Apa itu rububiyah? Allah Maha menciptakan. Jadi orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti dia mengingkari sifat Allah, dan secara nggak langsung dia mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah. Kok bisa? Ayo, siapa yang pintar? Siapa yang bisa jawab? Kenapa kok rububiyah? Apa, Faiz? Faiz mau jawab, malu-malu. Silakan Faiz, jangan takut ya. Apa? Oh, lupa ya. Kenapa ya? Karena kalau dia mengingkari Al-Quran kalamullah, mengatakan makhluk, berarti dia mengingkari rububiyah Allah. Karena makna rububiyah Allah itu yang paling terlihat apa? Allah, kita yakini rububiyah Allah. Apa sih rububiyah? Antum sendiri mungkin nggak paham rububiyah. Apa rububiyah? Meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai pencipta, terus pengatur, pemilik. Tiga ini yang paling ada pada sifat Tuhan. Kalau Tuhan nggak punya tiga sifat ini, bukan Tuhan, ya. Bisa menciptakan, bisa mengatur, pemiliknya. Ada orang ya bisa ngatur, tapi bukan punya dia. Pesantren ini diatur sama guru-guru, tapi bukan punya dia. Ya, punya siapa? Yayasan gitu. Ya. Jadi bukan punya dia, nggak bebas. Ya, mau dibakar, mau diapain nggak boleh kan? Ya, tapi jangan dibakar, nggak boleh ya. Maksudnya nggak bisa deh, nggak bebas ya, karena bukan pemilik. Ya, ada yang dia pemilik, ya, dia juga yang membuat, tapi nggak bisa ngatur. Aduh, ini susah juga kan? Berantakan semua. Aduh, butuh orang yang ahli manajemen. Ada yang bisa mengatur, ada yang bisa memiliki, tapi dia nggak bisa membuat. Sama aja, ya, dia nggak bisa buat lagi gitu kan? Harus ada tiga tuh sifat rububiyah: mengatur, menciptakan, dan memiliki. Dan yang paling terlihat dari sifat rububiyah Allah itu apa? Menciptakan. Antum semuanya ada. Dari mana antum ada? Dari umi ana Ustaz keluar ya perutnya. Umi antum dari mana? Dari uminya lagi. Uminya lagi mana? Terus ya. Kembali ke Nabi Adam. Ya, nenek moyang Nabi Adam dari mana? Dari mana? Allah menciptakan. Bukan dari kera kan? Bukan ya. Teori udah terbantahkan. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan langit dan bumi. Nabi Adam dan seluruh yang ada di alam semesta ini adalah bukti ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha pencipta. Kalau dia mengatakan Al-Quran makhluk, berarti dia mencacati Allah. Allah bukan pencipta. Dari mana? Kok bisa? Apa dalilnya? Wa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apa tuh?
Ketika Allah menginginkan suatu hanya cuma mengucapkan kun fayakun. Kun fayakun itu apa? Ucapan kan? Ucapan yang kata para ulama itu paling simpel, paling singkat yang bisa digambarkan kekuasaan Allah dengan kun fayakun. Kalau Allah hanya berkehendak dalam hatinya ingin langit bumi ada, langsung ada. Tapi kun fayakun, jadi. Nah, itu ucapan. Jadi kalau mengatakan Allah tidak berbicara, berarti Allah enggak menciptakan. Betul? Oh ya, bahaya kan? Bahaya, berarti dia mencacati Allah dalam rububiyah Allah. Yang ke berapa tuh? Keempat. Oh, masih ada lagi. Yang keempat, kalau dia mengatakan Al-Quran dia makhluk bukan perkataan kalam Allah, berarti dia juga mencacati Allah dalam perkara uluhiyah Allah. Apa uluhiyah? Nah, iman, tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ya. Dalam uluhiyah Allah, kalau dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk, berarti dia secara nggak langsung mengatakan Allah bukan Tuhan yang berhak disembah. Oh bisa. Apa uluhiyah? Meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya Rabb yang berhak diibadahi, disembah. Antum sholat untuk siapa? Allah. Ya, ngapain untuk Allah? Ya karena Allah menciptakan kita, memberikan semua rezeki yang ada di bumi ini dari siapa? Allah minta kamu sholat 5 waktu doang, enggak 50 waktu gitu kan. Nah sedikit Allah meminta dari ibadah kita, waktu kita, karena Allah yang telah memberikan kita segalanya di dunia. Makanya Allah berhak di ibadahi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kalau dia mengatakan Al-Quran makhluk, berarti Allah bukan Tuhan yang berhak disembah. Kok bisa? Dari mana? Dari mana ikhwah? Ayo, siapa yang tahu dalilnya? Dalilnya kalau bisa menyebutkan hebat nih. Saya aja nggak hafal ya. Disebutkan dalam surat kisahnya Nabi Musa dengan Ijlan. Ya, Ijlan. Apa Ijlan? Kisahnya kerbau. Ya, kerbau yang dijadikan sesembahan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Atau surat Nabi Ibrahim juga sama ya. Kisahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Surat Maryam. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'. Wahai ayahku, kenapa engkau sembah Tuhan ma la yasma', yang tidak bisa mendengar, wa la yubsir, tidak bisa melihat, wa la yughni 'anka syai'a, dan tidak bisa memberikan sesuatu. Ini pendengaran dan penglihatan ya. Seperti benda, apain sembah berhala, Tuhan-Tuhan patung yang nggak bisa dengar, nggak bisa ya melihat. Dan dalam kisahnya Nabi Musa, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa takhadha qaumu Musa min ba'dihi min hullihim ijlan jasadan lahu khuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Allah bantah ketika Bani Israel menjadikan sapi ya yang disembah ya ketika Nabi Musa pergi, kemudian mereka melihat kok ada sapi yang disembah. Allah bantah, alam yarau annahu la yukallimuhum, tidaklah mereka melihat sungguhnya sapi itu tidak mengajak bicara mereka, mengabulkan permohonan mereka, ngomong ya, kalimuhum wala yahdihim sabila, dan tidak bisa memberi petunjuk. Bisa ngomong nggak sapi? Kalau sapi beneran bisa. Ini sapi yang dibuat oleh zaman Nabi Musa dari patung-patung, kemudian seperti bentuk sapi yang dibolongin perutnya, katanya kalau ada angin bunyi ya suaranya ya. Tapi bukan suara sapi. Tapi kalau dia ngomong, ya sapi, ya Tuhan, saya mohon anak, ya kabulkanlah, berikanlah saya rezeki. Dia bisa ngejawab nggak, ngomong nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Begitu juga Tuhan-Tuhan yang jadikan tuh, ya. Yang nggak bisa ngabulkan. Kalau dia bisa ngomong juga nggak ngerti. Orang yang nyembah binatang, lihat apakah binatang itu bisa mengabulkan, ya. Ya, kalaupun ada suara nggak ngerti. Ya, ini benda-benda yang dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, seperti patung ini, Allah bantah, la yakallimuhum. Allah menjadi Tuhan harus bicara. Emang mau punya Tuhan gagu? Mau nggak? Punya teman gagu aja susah banget gitu kan. Ngomong apa, mau apa? Apa sih ini? Nggak ngerti gitu kan. Nah,
ya kekurangan dia gitu kan. Itu udah cacat, apalagi kalau dia nggak bisa ngomong gitu. Nah, kasihan kan. Ini Tuhan, nggak mungkin Tuhan itu cacat dan nggak bisa bicara. Kalau mengatakan Al-Quran makhluk, mengingkari sifat Allah berarti mengingkari uluhiyah Allah, karena Tuhan wajib bicara. Tuhan yang disembah, Tuhan yang bisa bicara, yang mengabulkan doa. Ya, Pak ini qarib ujibu da'watad da'i da'an. Ya, Allah mengabulkan doa orang-orang yang doa. Nah itu, jadi kesininya dia bisa mengingkari uluhiyah Allah juga. Yang berapa tuh? 4 ya. Yang kelima, ada lagi tuh. Ya. Yang kelima, kalau dia mengatakan Al-Quran makhluk, bisa bahaya, bisa kafir, nggak hanya mencacati rububiyah uluhiyah. Yang kelima juga apa kesininya? Dia mencacati, mengingkari apa? Kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, nggak ada Nabi Muhammad. Apaan tuh Muhammad? Ya, emang dia Nabi? Iya. Lah buktinya Nabi dari mana? Itu kitab sucinya buat Al-Quran. Al-Quran apa? Kalamullah. Siapa yang bilang kalamullah? Makhluk kok. Ya, berarti dia mengingkari kenabian Rasulullah. Kan Rasulullah mengatakan Allah uballikukum ya ila qaumin, apa sih hadisnya? Uballiku kalami rabbi, ya. Kalau salah, tidaklah ada seorang yang membawa saya ke suatu kaum. Ngapain Rasulullah meminta untuk dibawa kepada kaum tersebut? Uballigu kalama rabbi, agar saya bisa menyampaikan perkataan-perkataan Rabbku. Maksudnya apa? Al-Quran, menyampaikan wahyu kepada kaumnya, mengajarkan. Kalau mengatakan Al-Quran perkataan Allah, ngapain Rasulullah menyampaikan perkataan Allah? Yang mananya berarti mengingkari kerasulan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak? Ya, ada berapa itu? Yang 5. Yang terakhir, bahayanya juga kalau mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti secara nggak langsung juga dia telah mengingkari kesucian Al-Quran. Ya, betul nggak? Dan menyamakan Al-Quran itu dengan makhluk yang lain, seperti halnya kita makhluk. Seperti halnya ini nih. Ini makhluk bukan ini? Makhluk bukan ini? Ini air makhluk nggak? Makhluk. Lempar boleh nggak? Boleh. Ini makhluk bukan? Makhluk. Lempar boleh nggak? Tapi jangan diambil mantum ya. Ya, boleh nggak diinjak? Boleh aja. Cuman jangan injak handphone Ustadz ya. Pecah nanti. Kalau Al-Quran diinjek boleh nggak? Nggak boleh. Berarti yang mengatakan Al-Quran sama aja kayak makhluk, diinjek, dilempar, ya berarti telah melakukan perbuatan kufur itu. Ulama sepakat yang melecehkan Al-Quran itu telah keluar dari Islam, bahaya. Ya, kayaknya ada orang yang melecehkan Al-Quran, ya diapain? Langsung bergejolak umat Islam, marah. Ya, kenapa? Karena Al-Quran kitab suci dan dia telah hinakan kesucian Al-Quran yang dia menjadi sumber hukum Islam. Mengatakan sama aja, sama nanti kayak undang-undang, sama kayak yang lainnya. Padahal Al-Quran kitab suci. Harus ya hati-hati. Al-Quran tidak sama, karena Al-Quran adalah kalamullah. Kalau menyamakan dengan makhluk berarti sama dengan makhluk-makhluk yang lain yang bisa menyebabkan kekufuran. Paham? Paham tuh? Ayo, ada berapa tuh? Bisa nggak nyebutin ulang? Bisa nggak? Ini belum selesai ini tentang mazhab waqfiyah ya. Yang bait syairnya tadi apa kita katakan? Wala taku, ya belum tuntas ya. Ya, wala taku fil Qur'ani bil waqfi qaila kama qala atba'u li jahnim li jahmin wa asjahu. Jangan juga kamu mengatakan Al-Quran dengan mengatakan waqaf. Ya Al-Quran nggak tahu saya Al-Quran makhluk apa bukan makhluk, diem dia. Nah ini juga sama ini mazhabnya Jahmiyah yang nggak terus terang, bahkan ini lebih dol, kata para ulama, lebih sesat. Kalau Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk jelas, itu pemimpinnya. Tapi pengikutnya yang sekarang mengatakan diem dia, ditanya Al-Quran makhluk apa bukan makhluk, diem aja dia. Dia nggak mengungkapkan ya pendapatnya. Ini berarti secara nggak langsung orang memahami sama aja nih kayak Jahmiyah, bahkan lebih bahaya dia ya.
musuh dalam selimut. Nah, ini juga waqfiyah nanti yang diam, tidak berterus terang dalam mengatakan Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluqin, ya. Nah, ini mazhabnya disebut dengan waqfiyah, waqaf ya, yang dia berhenti tidak berkata. Kama qala atba'u li Jahmin wa Asjahu. Ini adalah mazhab perkatanya Jahmiyah dan para pengikutnya. Wallahu a'lam ya. Sedikit mungkin yang kita bisa bahas karena antum juga ada pelajaran hanya singkat ya. Tapi sebelum tutup, coba siapa bisa ngulangin tadi bahayanya apa? Bahayanya ada berapa? Ihsan kayaknya bisa. Apa San? Pertama apa San? Mengingkari sifat Allah. Kedua, merendahkan Allah. Yang ketiga, mengingkari rububiyah Allah. Dari mana rububiyah? Ciptaannya. Kenapa ciptaannya? Karena ciptaan Allah apa? Yang nampak dalam Al-Quran sebutkan idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kemudian yang keempat, uluhiyah. Dari mana? Nah, tadi kisahnya sapi ya, dengan ya di zaman Nabi Musa, alam yukallimuhum wa la yahdihim sabila, bicara. Sapi nggak bisa bicara, berarti bukanlah Tuhan yang berhak disembah. Kemudian kerasulan. Dari mana? Rasulullah berkata, ala ahmiluhni ila qaumin uballighu kalami rabbi. Siapakah yang membawa saya kepada suatu kaum agar saya bisa menyampaikan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kesucian Al-Qur'an, menyamakan Al-Qur'an seperti makhluk-makhluk yang lain yang tidak ada bedanya. Paham? Di sini. Nah, itu dia ya pelajaran kita tentang manhaj atau akidah kita terkait kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an. Maka dari itulah para ikhwatillah, di antara ajaran para salaf yu'adzimuna masahib ya, kita mengagungkan Al-Qur'an. Para ulama itu mewasiatkan untuk mengagungkan Al-Qur'an, di antaranya masahib, mushaf ini jangan letakkan sembarangan. Jangan naruhnya udah kayak buku aja, lempar ya, taruh di mana letak. Enggak boleh ya. Karena Al-Qur'an itu kalamullah, beda dengan buku tulis antum, beda dengan buku pelajaran antum. Naruhnya harus yang rapi, beradab, bahkan dikasih minyak wangi ya, dihafal biar berkah ilmu antum. Maka Al-Qur'an yang kurang rapi dirapikan ya. Karena ini salah satu dari penghormatan kita terhadap perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu aja mungkin yang dapat kita berikan pada kesempatan siang hari ini, isi kosongan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.